Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur kami boleh kembali mendengar renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita masih belajar tema yang sama, dilarang malas. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita mendengar mengenai hewan yang disebut kungkang? Kungkang adalah seekor mamalia berbulu panjang dan kasar yang menghabiskan hidupnya dengan bergelantungan di atas pohon. Kepala kecilnya dapat berputar 270 derajat. Hewan ini memiliki cakar bengkok yang panjang untuk dapat mencengkeram dahan-dahan dengan kuat. Karena selalu bergelantungan, bulu hewan ini tumbuh berlawanan arah, yaitu mengarah ke atas atau ke kepala, bukan ke bawah atau ke kaki. Warna bulu hewan ini coklat kehijauan. Sebenarnya warna hijau tersebut berasal dari ganggang-ganggang kecil yang tumbuh di antara bulu-bulunya. Menariknya, ada satu sisi dari kehidupan hewan ini yang sangat berbeda dari hewan-hewan yang lainnya. Kungkang adalah hewan yang sangat lambat. Hewan ini menghabiskan waktu selama 18 jam per hari hanya untuk tidur saja. Jika kita melihatnya sedang beraktivitas, hal itu akan membuat kita tidak sabar karena pergerakannya yang begitu pelan atau lambat di atas pohon. Hewan ini hanya akan turun dari pohon paling lama 8 sampai 10 hari sekali. Biasanya mereka turun hanya untuk membuang kotorannya. Tidak heran bukan karena bukan hanya fisik luarnya saja yang lambat, melainkan sistem pencernaannya pun berjalan sangat lambat. Butuh waktu seminggu untuk lambungnya dapat mencerna seluruh makanan yang masuk ke tubuhnya. Karena gaya hidupnya yang seperti inilah, maka di dalam bahasa Inggris hewan ini dikenal dengan nama sloth, yang artinya pemalas. Di dunia barat, kungkang dijadikan ikon kemalasan. Sebagai manusia, kita harus bisa menghindari sifat malas. Tuhan sudah memerintahkan kita untuk bekerja dan mengolah tanah supaya membuahkan hasil yang terbaik sebagai konsekuensi yang harus diterima setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3:17 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tetapi sayangnya kita masih bisa menemukan banyak orang yang malas di sekitar kita. Biasanya orang yang malas selalu menolak untuk diberikan tugas yang berat. Para pemalas memiliki segudang alasan untuk menghindari suatu pekerjaan yang melelahkan atau tidak menyenangkan baginya. Kalaupun dikerjakan, pastilah ia akan mengerjakannya dengan berlambat-lambat. Dalam kitab Amsal, pemalas digambarkan seperti seseorang yang selalu berkata bahwa ada seekor singa di jalan dan di lorong.
Ia mengatakan itu sebab ia terlalu malas untuk keluar rumahnya sehingga membuat alasan yang sangat tidak masuk akal. Pemalas juga digambarkan sebagai pintu yang hanya berputar di engselnya tanpa beranjak pergi kemanapun. Bahkan untuk memasukkan roti ke dalam mulutnya pun merupakan pekerjaan yang melelahkan baginya. Tuhan ingin kita mengerti bahwa kemalasan adalah sifat yang harus dibuang. Ingatlah bahwa orang yang tidak bekerja tidak layak mendapat upahnya. Paulus juga berkata orang yang tidak bekerja tidak boleh makan kecuali yang lanjut usia, sakit atau cacat. Sebab itu mari kita semangat, jangan malas. Mari menjadi orang yang produktif dimanapun Tuhan menempatkan kita supaya kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali diingatkan lewat kebenaran firman-Mu supaya kami memiliki semangat untuk kehidupan, menjadi pekerja keras sesuai dengan perintah daripada Tuhan untuk kami bisa menikmati segala berkat yang Tuhan janjikan. Berkati yang sudah mendengar kebenaran ini dan biar Roh Kudus penolong itu memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.